Assalamualaikum, salam sejahtera. Terkadang kita nih hidup perlu menjaga perasaan orang lain. Emang betul kita nggak ada urusan selama itu pemilikan kita, tapi terkadang juga kita nih hidup bermasyarakat. Perlu menjagalah perasaan-perasaan di lingkungan kita, apalagi sesuatu yang berkaitan dengan materi. Itu sangat naif lah. Kalau kita memamerkan, mempublik kekayaan rumah kita, istana rumah kita, bagi saya kalau bukan seorang pejabat itu juga kurang pantas, kurang elok lah. Apa sih orang memamerkan rumah istananya? Hanya kita kepingin apa? Dilihat sebagai orang kaya, itu kan kekanak-kanakan. Yang sayangkan apa? Kalau datang dari seorang pejabat, ada video itu pendek saya lihat, acara ulang tahun cucunya itu, Bapak Menko Pangan Pak Zulkifli Hasan, itu juga salah satu ketua PAN. Happy birthday to you. Iya, tabungin ya. Ada satu lagi. Tabungin ya. Banyak banget. Mereka memamerkan rumah mewahnya. Dengan hidangan di meja itu makan makanan yang enak. Datanglah seorang cucunya ulang tahun. Dia dibekalin, dikasih duit itu satu tumpuk. Bahkan ditambahin lagi, itu anak cucunya bilang, wih kok banyak. Lah dari video itu ada kata nasihat mungkin. Apakah Anda nggak punya perasaan rakyat lagi susah? Itu suara rakyat. Itu sah-sah saja. Kita ini harusnya menjaga perasaan lah. Begini loh saya bilang, seorang pejabat negara itu, saya nggak ingin mengusik harta Anda, tapi pamerkan kehidupan Anda itu yang sederhana. Karena seorang pejabat itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Harusnya Anda tuh hidup dengan kesederhanaan. Apalagi di kondisi negeri ini sekarang lagi banyak orang susah. Orang mau dapat duit 50.000 itu susah. Banyak orang menangis. Apalagi berapa banyak lihat berita-berita di luar itu, ada orang kelaparan. Apa bro? Kenapa? Ya Allah, kan misalnya ditawan kenapa dia? Oh yang gedang sarem. Ya Allah. Kok saya bingung kalau dari rumah seorang pejabat menunjukkan glamor hidup mewah, membagi-bagi uang segitu. Tapi itu kan nggak etis seorang pejabat. Kan katanya seorang pejabat itu pelayan rakyat. Harusnya Anda tuh menggunakan taraf hidup yang tidak membuat kecemburuan. Itu kan akal sehat sudah bisa bekerja. Tanpa perlu kita belajar agama apapun, apalagi orang yang sudah menginjak umur tua itu naluri punya. Apa sih dari pamer harta itu? Oh, ini acara keluarga. Iya keluarga, tapi kan sekarang di luar publik. Sekalipun nggak terpublik itu juga nggak pantas seorang pejabat. Hidangan di luar banyak. Banyak orang yang belum makan. Lah, ini kenapa yang begini nggak dijaga perasaan? Saya ini, ya Allah, saya ini nggak punya apa-apa. Saya punya satu-satunya mobil mungkin. Itu saya foto depan mobil aja, saya tuh malu. Apa motivasi saya foto depan mobil? Hanya untuk memamerkan saya punya mobil. Saya punya kelas, punya mobil. Itu saja. Supaya orang lain lihat. Apaan? Itu saya malu. Tapi yang saya cukup ini khawatir lah. Negeri ini saya lihat. Di lagi semarak orang korupsi semuanya. Pejabat korupsi. Akhirnya orang punya curiga ini kepada pejabat yang menunjukkan kekayaan yang rumah mewah. Saya bingung tuh rumah segede itu. Garasinya ini semuanya. Kok nggak punya rasa malu? Harusnya Anda menjagalah.
buang-buang duit segitu. Itu jejak seorang pemimpin tuh harusnya apa? Dia bisa menjaga perasaan rakyat yang paling kecil. Makanya tuh saya ingat kata-kata Ali bin Abi Thalib. Kekuasaan bagi saya ini apa? Enggak lebih dari nilainya sendal jepit. Kalau saya tidak bisa menegakkan keadilan dan kemakmuran, enggak ada rakyat di era Imam Ali itu cemburu sama Imam Ali. Sampai terkenal mereka tuh makannya roti kering. Karena apa? Bagaimana saya mau hidup glamor harta, ada rakyatnya saya hidup susah. Nggak sampai di hati, nggak perlu Tuhan, nggak, ini sifat insani aja, malu sendirilah. Lah ini apa? Kemarin perkawinan, hidup glamor, pesta buat pernikahan mewah. Saya heran kadang-kadang didatengin seluruh pejabat datang pada pernikahan itu. Kenapa sih kalau ngundang harus gedung yang mewah? Nggak perlu juga. Biasa-biasa aja. Justru di situ meletakkan pejabat sekarang ini yang membumi lah. Apa sih bedanya sederhana enggak? Itu Anda bagi-bagi duit ke cucu Anda itu uang setumpuk. Ini orang kepengen, Pak. Bapak kok nggak pernah punya perasaan menjaga perasaan orang-orang yang susah. Akhirnya ada prasangka, rumah mewah Anda itu hasil dari uang rakyat. Kenapa orang bisa punya curiga gitu? Karena di negeri ini kalau mau kaya harus jadi pejabat dulu. Dengan dapat uang yang mudah, tidak perlu berdagang, tidak perlu berbisnis, tidak ada resiko rugi, tidak perlu keluar keringat. Instan aja bisa dapat duit gede. Apalagi Pak Zulhas ini kan punya backgroundnya lama jadi pejabat di negeri ini. Dari menteri kalau nggak salah dulu apa? Kehutanan, terus kemarin menteri perdagangan, sekarang Menko Pangan. Rakyat mengira apa? Ini kekayaan Anda ini hasil dari jabatan Anda, hasil dari uang rakyat. Kalau mau diukur gaji Anda itu semua pejabat, nggak mungkin Anda bisa bangun rumah semewah itu. Tapi negeri ini sekarang aneh. Semua pejabat rumahnya mewah, glamor. Semua ngomong apa? Tidak korupsi. Loh, dari mana duitnya datang? Anda terima komisi itu juga itu uang rakyat. Nah itu, jadi tolonglah para pejabat ini semuanya. Jagalah. Mungkin ini nggak nyaman buat Anda. Kok pamer? Tapi saya lihat pejabat di negeri ini sudah seperti nggak punya rasa malu lagi. Jujur aja, sopan santun paling mulia itu malu. Kalau orang sudah nggak punya malu, semua hilang nilai manusianya, semua hilang nilai agamanya. Karena malu itu yang membuat kita masih mau jadi baik. Malu itu yang menjaga diri saya, diri Anda semua itu apa? Untuk Anda berlaku buruk. Anda kan nggak punya rasa malu, saya nggak peduli nyolong duitnya orang. Kalau Anda kan nggak punya rasa malu, saya nggak akan berbakti sama orang tua saya. Kalau saya nggak punya malu, mungkin saya nggak beragama. Jadi malu itu yang membuat kita menjadi insan. Saya mau membantu orang tua. Saya nggak akan nyolong duit orang. Saya nggak akan nyakitin orang. Itu rasa malu. Tapi saya perhatiin pejabat ini sekarang apa? Seperti halnya yang biasa. Bikin pesta pamer, mewah, glamor, ini semuanya. Hampir orang miskin nggak mungkin bisa masuk ke situ. Sementara Anda tiap hari katanya ingin membela rakyat kecil. Mana yang mau Anda bela? Pernah satu saat Imam Ali berjumpa salah seorang pejabatnya yang membangun sebuah rumah mewah. Apa kata Imam Ali? Pastilah rumah ini berbicara tentang kekayaan Anda. Ini kan keanak-anakan. Ya ini yang sekarang terjadi di antara pejabat kita ini. Membuat rumah mewah semua apa? Hanya ingin dilihat orang lain apa? Saya seorang kaya, saya punya duit banyak. Monggo kalau Anda mau kaya juga dari usaha terserah. Tapi Anda seorang pejabat tuh harus menjaga perasaan. Nggak boleh acara-acara yang glamor itu. Saya mohonlah kepada Bapak Presiden Prabowo, yang juga sangat concern terhadap perasaan rakyat kecil. Cegahlah pejabat-pejabat Anda ini yang glamor. Ini negara lagi susah, rakyat lagi susah. Seharusnya pejabat itu nggak perlu dikasih nasihat begini. Aneh malah. Terkadang tuh saya lihat apa? Di antara orang kaya, pejabat itu sudah tidak ada lagi hukum perasaan tidak enak, ada dosa nggak ada. Dosa itu hanya ada di rakyat-rakyat kecil aja. Dia nyolong 1000 ketakutan, dia punya utang 1 juta, dia nggak bisa tidur.
Itu rakyat kecil masih jaga perasaan, masih punya rasa iman. Kok saya lihat perhatiin di atas ini seperti hilang rasa malunya. Yang tadi video itu saya lihat apa? Kok ulang tahun duit setumpuk-setumpuk ditambahin lagi dengan hidangan mewah. Ini duit dari mana? Gak mungkin saya yang rakyat kecil bisa melakukan itu. Saya malu. Kadang-kadang orang makin banyak harta ini hilang malunya. Dia sudah nggak peduli sama orang di negeri ini. Jadi sindiran dari rakyat tuh nggak sampai kepada mereka. Mereka hanya ingin terus menambah kekayaannya. Mereka ingin memamerkan apa konten itu. Dan ini bukan hanya Pak Zulhas saja. Banyak saya lihat sebelumnya kejadian. Terserahlah kalau itu swasta, monggo. Apa sih? Harus dengan glamor, harus dengan mewah, puluhan miliar. Hanya untuk nguap sehari. Sementara masih banyak orang yang butuh makanan, Pak. Kalau Anda meminta doa restu, Pak, bukan kepada orang kaya. Nggak sampai. Doa restu itu apa? Anda senangkan orang-orang yang susah itu. Andaikan biaya glamor Anda tadi itu semua itu, Anda berikan orang-orang yang susah. Itulah doa restu. Itu sampai ke Tuhan. Kalau Anda ingin mendekat ke Tuhan, dekatilah orang-orang yang susah, kata Nabi. Karena di situ ada Tuhan. Begitu Anda menolong dia, Anda telah memberikan kepada Tuhan. Bukan membuat pesta gitu untuk orang kaya, hanya untuk menunjukkan privilege. Oh, ini pertemanan, karena teman-teman saya orang kaya. Enggak harus gitu. Nabi itu tidak pernah diundang orang nggak datang. Sekalipun orang miskin, nggak perlu Nabi dengan melihat kekayaannya. Tapi saya perhatiin nih, ini pertontonan yang sangat mendidik di saat masyarakat susah. Dengan santainya itu Anda memberi duit kepada cucu Anda. Cucu Anda sampai kaget, sudah ada duit setumpuk, Anda kasih lagi. Gak jaga tuh perasaan Anda. Ingat loh Pak, dunia ini berputar. Ini hari Anda di atas, besok Anda turun. Atau mungkin cucu Anda besok akan turun. Dunia berputar, nggak ada orang tuh abadi selamanya. Saat-saat di atas, kadang-kadang saatnya Anda turun. Mungkin Anda tidak turun, mungkin cucu Anda turun. Pertontonkanlah. Itu tadi perkataan Imam Ali waktu dia ketemu seorang pejabat yang bangun mewah. Apa kata Imam Ali? Pastilah rumah ini ingin memberitakan kekayaan Anda. Lah, Anda juga begitu. Saya lihat dari rumah Anda begitu mewah. Anda kasih duit. Hanya ingin menunjukkan apa? Ke orang lain lah. Saya kaya. Saya kasih cucu saya ini. Dan ini sekali lagi, bukan hanya Pak Zulhas saja. Banyaklah pejabat yang saya lihat saat ini sudah nggak punya rasa malu. Buat pesta perkawinan begitu mewahnya. Serem. Dulu malah saya nggak lihat ini. Ini sudah makin nggak terkontrol lah. Seperti nggak punya rasa malu, nggak punya rasa perasaan lagi terhadap rakyat kecil. Membuang uang foya-foya. Rakyat cuma hanya suruh nonton di rumahnya. Di rumah gubuk dia. Di depannya nggak ada makanan. Orang miskin tuh tulus aja. Ih, kaya ya kamu ya. Tapi ada hukum imbal balik. Untuk orang miskin nggak pernah dengki. Tapi si kaya, dia akan dipertanggungjawabkan. Janganlah gitulah. Malulah pamer harta. Kaya Anda nikmati sendiri monggo. Nggak perlu Anda pamerkan lah. Masa datang dari seorang pejabat negara yang Bapak Presidennya lagi prihatin saat ini. Memikirkan rakyat kecil. Untuk makan bergizi aja susah. 10.000 loh tuh. Ini sedepok duit. Jujur aja. Terkadang gini apa? Emang perlu didikan kadang-kadang. Mungkin glamor ini kadang juga permintaan dari istri. Permintaan dari anak. Lah, seorang bapak tuh harus punya ketegasan. Bapak itu khalifah, bapak itu pemimpin yang harus membimbing anak istrinya. Saya yakin mungkin bisa jadi ini tuntutan dari keluarga, dari anak ingin mewah. Cucunya minta. Nggak bisa gitu, kita yang harus menentukan, membimbing. Jangan kita kalah dong. Emang kadang-kadang godaan keluarga itu banyak. Mungkin bapak nggak berkehendak. Mungkin bapak nggak meniat untuk membuat video itu. Tapi kan mungkin cucu Anda. Karena semua yang video itu pasti kan keluarga Anda. Ini kan berita keluar. Nggak penting lah gitu Pak. Ulang tahun loh Pak. Kok segitunya? Ulang tahun setiap tahun masa segitunya? Seringkali itu malah maaf loh. Beban itu hanya datang malah dari istrinya. Dia menganggap karena istri pejabat dia harus berubah taraf hidupnya. Dia akan berkunjung kemana. Dia menggunakan fasilitas suaminya untuk pesta porah. Belum istri lagi anaknya merasa anak pejabat. Yang belum ada lama anak pejabat ngabisin duit berapa itu. Saya minta juga para pejabat, waspadalah godaan dalam keluarga itu. Makanya itu dalam Al-Quran ada istri dan anak bisa membawa kamu dalam kesesatan dalam ayatnya. Jadi waspada dengan istri dan anak yang bisa menyesatkan.
Itu dalam surat At-Takabun ayat 14. Itu mengatakan di situ, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istrimu dan anak-anakmu yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Itu sudah agama memberi warning. Kebanyakan seorang ayah ini, seorang pejabat itu menjadi hilaf semua itu apa? Karena terlalu cinta kepada istri dan anak-anaknya. Dia ingin memfasilitasi semua istri dan anaknya supaya lebih bahagia. Tapi dia lupa posisi dia itu sebagai pejabat. Begitupun juga suami-suami yang lain. Jadi jangan pernah ikut, waspadalah. Terkadang istri dan anak itu anugerah, tapi juga suatu saat apa? Bisa jadi malapetaka buat seorang suami. Harusnya seorang suami itu, yang seorang pejabat itu bisa mencegah keluarganya, anak istrinya. Ini hari saya pejabat negara, saya wakil rakyat, saya pelayan rakyat. Tidak sepantasnya kita glamor. Tapi di mata rakyat kecil, dia punya keinginan, tapi rakyat kecil nggak berpikir situ. Tapi kan ini perasaan seorang yang kaya. Ada hukum sosial, ada dosa sosial buat orang kaya yang dia memamerkan hartanya, yang menjadikan orang melihat tuh merasa rendah atau merasa miskin. Mungkin orang yang punya rumah 100 meter yang tadi dia bersyukur dengan rumah kecil itu, terus melihat rumah Anda tadi segitu besarnya, yakin tuh pagi dia nggak bersyukur dengan rumah yang kecil ini, kok melihat itu lebih besar ya. Ini kan Anda dosa sosial. Anda membunuh jiwa manusia. Kehidupan Nabi dan keluarga sucinya itu apa? Tidak pernah melebihi orang miskin di sekitarnya. Hidupnya standar seperti orang miskin. Padahal kalau dia mau, dunia dia kasihkan. Nyawanya orang mau ngasihkan. Tapi itu ditolak tuh dunia oleh Nabi. Karena dunia ini perbudakan abadi. Orang kalau ikut dunia ini, ikut di perbudakan abadi, tidak ada habisnya, nggak ada ujungnya. Itulah dari madrasah Rasulullah. Madrasah yang katanya kita ini semua beriman kepada Islam. Harusnya kita ikutin jejak Nabi Muhammad, seorang pemimpin gitu. Ali bin Abi Thalib itu sampai mati itu cuma ngurusin orang miskin. Ada banyak riwayat lah, gimana dijulukin bapaknya yatim piatu. Tidak pernah makan lebih dia kasihin orang. Dalam bulan puasa tuh Ali bin Abi terkenal makan roti yang kering. Bagaimana saya mau makan roti yang enak, sementara ada rakyat saya masih makan juga roti kering. Itu seorang pemimpin. Kalau andaikan pemimpin di negeri ini semua begitu, alangkah indahnya. Jujur aja, pesta-pesta glamor ini apa? Ini hanya festival. Untuk apa? Menambah orang koruptor. Bersaing dengan duniawi, pamer. Karena nggak aneh lagi, besok seorang pejabat datang ke rumah orang pejabat, rumahnya mewah, itu bukan suatu hal yang tabu. Seharusnya malu. Oh, Anda pegawai, Anda pejabat negara. Dari mana itu duit? Itu kan nanti bisa dilihat, dituduh. Rintihan orang itu cuma ngomong, ya Anda korupsi. Yang saya khawatir ini apa? Negeri ini makin lama apa? Orang jahat malah kelihatan baik. Orang baik malah kelihatan jahat. Seperti halnya apa? Melihat rumah mewah seorang pejabat itu bukan hal yang tabu. Bukan yang halnya. Padahal kalau mau diukur dari gajinya, itu mustahil. Selama dia bekerja belum tentu bisa bangun itu. Saya jujur aja melihat konten ini Pak Zulhas, saya tersentuh aja, saya sebagai insan aja, yang saya bukan orang sempurna, saya cuma melihat jangan dipamerkan lah gini. Untuk pejabat yang lain juga begitulah. Tolonglah Pak Presiden, jagalah perasaan orang rakyat kecil. Saya tahu Bapak lagi concern terhadap rakyat kecil. Bapak pernah mengambil contoh bagaimana beratnya seorang tukang becak yang sudah umurnya 70 tahun. Itu saya sangat terima kasih. Bapak punya insting yang bagus. Lah, yang repot sekarang sudah nggak ada itu insting itu di antara pejabat kita. Sudah hilang itu orang miskin. Orang susah sudah nggak ada. Yang hanya dibikin perutnya. Bagaimana setiap hari dapat keuntungan buat saya? Nggak ada puasnya. Triliun Anda milikin, nggak ada puasnya. Itu Anda akan dapat hukum karma. Jangan sembarang loh. Hukum itu tidak hanya nanti di akhirat. Di dunia juga ada hukum karma. Jangan Anda hianati kepercayaan rakyat kepada Anda. Hentikanlah pesta glamor para pejabat itu. Saya minta kepada Presiden, seperti ada menteri yang terkait tentang ngurusin kesejahteraan apa pejabat apa ASN, keluarkan aturan, tidak boleh glamor. Itu aja mungkin. Kalau emang Anda seorang pejabat, jadilah yang merakyat, kasihlah rakyat, jaga perasaannya. Saya takut kalau sudah orang ini sudah hilang rasa malu, akhirnya apa? Yang ada apa? Peri kebinatangan. Terima kasih. Assalamualaikum.